Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapun sifat-sifat sofirnya huruf hijaiyah. Sofir itu apa? Lughatan desis. Ada suara desis siul atau suara burung. Sodun yaitu huruf sod, wazayun dan huruf zai, sinun dan juga huruf sin. Berarti sifat sofir yang ada desisnya, yang kayak suara burung, itu ada 3: sod, zai, dan sin. So za itu ada desisnya, so ada desisnya. Kalau nggak ada desisnya, ya dia nggak memberikan sifat sofir pada ketiga huruf itu. Makanya ketika kita mengucapkan so ada desisnya. Zi, zubaz, nah itu ada desis. Sosi, subas, sasi, subas. Ya hanya saja levelnya beda gitu, desisnya. Yang penting yang kamu garis bawahi dari sifat sofir itu ada desisnya ketika kita mengucapkan ketiga huruf ini. Apa tadi? Sod, zai, sin. Qalqalatun qad bujadin. Qalqalatun sifat qalqalah, memantul. Qalqalah itu lughatan memantul. Qad bujadin terkumpul dalam huruf apa? Qaf, qa, ba, jim, dal. Ketika kita mengucapkan huruf qaf, qa, ba, jim, dal, maka itu harus memantul ketika dia berharokat sukun atau mati. Ketika matinya di tengah-tengah kalimat, maka disebut dengan apa? Qalqalah sughra. Ketika dia sukun atau mati di akhir kalimat, disebut dengan qalqalah kubra. Sughra berarti pantulannya nggak terlalu besar atau kecil saja. Kalau kubra berarti pantulannya mantap, ya, kuat. Itu. Lam yalid wa lam yulad. Dal yang pertama memantul, dal yang kedua juga memantul. Kuat yang mana? Kuat yang terakhir. Lam yalid itu qalqalah sughra, wa lam yulad qalqalah kubra. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Qalqalah kub. Ya jadi bek nih ngono. Mantulnya itu enggak disengaja bek ngono. Itu namanya tawallud, menambah huruf. Ya mantul sendiri ketika kita mengucapkan itu. Wa tab begitu. Itulah sifat qalqalah. Walinu dan sifat lain. Sifat lain itu sifat yang ketika kita mengucapkan hurufnya itu lembut, mudah, ya, lembut. Wawun wa yaun sakana wang fataha. Wawun, jadi hurufnya yaitu wawun. Lain itu huruf wawun yang pertama. Wa yaun dan huruf ya. Sakana yang mati keduanya. Huruf lain itu wawu dan ya. Sakana yang mati keduanya.
wang fataha dan berharokat fathah, qablahuma apa huruf sebelumnya wawu dan ya, artinya ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Itu kita baca sifatnya apa? Layin, lembut. Kaifa, kaifa fa'ala, kaifa. Kamu bacanya lembut, kai, layin, jangan kai. Kaifa, ojo kaifa. Ya, kai. Ladaiya, ladaika. Seperti itu. Inna a'toina toi. Iya-nya sifatnya apa tadi? Lain, didahului oleh apa? Huruf berharokat fathah. Inna, ini kamu hafal, harus kamu baca beratus-ratus kali ini. Besok kita mau nyembelih kurban. Inna a'toina kal kautsar. Poina. Nah itu ya-nya apa? Kita baca lembut. Sifatnya apa? Lain, lembut. Jangan inna a'toina. Apa itu? A'toina. Lembut. Ya. Wal inhirafu suhiha. Wal inhirafu dan sifat inhiraf suhiha dibenarkan. Wal inhirafu dan sifat inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Inhiraf bergeser, menyimpang. Maksudnya apa? Makhrajnya lam dan ra, filami di dalam lam, warra dan di dalam huruf ra. Ini inhiraf itu hurufnya lam dan ra itu bergeser gitu loh. Dua huruf ini bisa bergeser ke makhraj yang lain itu. Maksudnya begitu inhiraf itu. Filami di dalam huruf lam, warra di dalam huruf ra. Wa bitakririn dan dengan sifat takrir ra itu, wa bitakririn dan dengan sifat bergetar atau takrir huruf ra, ju'il maka dijadikan huruf ra itu ju'il, dijadikan huruf ra dengan sifat takrir. Jadi ra itu punya sifat apa? Takrir. Ketika kita membaca ya, lam itu bisa bergeser ke makhrajnya nun. Ra itu juga bisa bergeser ke makhrajnya lam. Ya, itu sifat inhiraf itu seperti itu, bergeser. Ya. Walita fasishinu bodas boda nistadil. Walitafasi dan bagi sifat tafasi itu menyebar, ya suaranya menyebar hingga ujung gigi atas bawah, tafashi. Asinu walitafasi dan ialah bagi sifat tafasi asinu adapun huruf shin tafasi menyebar, suaranya menyebar hingga apa? Sela-sela ujung gigi atas bawah, sya. Ayo ulangi, syashi syubash, syashi syubash, syushani shashna minal mushni shani shash. Coba kamu rasakan itu suara yang keluar itu, menyebar kemana-mana hingga mana? Ujung gigi atas bawah, sya.
sya. Coba sebelumnya rarirubar. Bar. Roknya dibaca dulu baru tebal. Rarirubar. Rarirubar. Dah. Ro tadi punya sifat apa? Takrir. Terus doda nistatil. Dod. Adapun huruf dod istatil, maka perpanjanglah. Artinya dod ini punya sifat istitalah. Istatala yastatilu, istitalatan. Dia punya apa sifat? Istitalah, memanjang. Maksudnya memanjang apa? Ini loh. Suara yang keluar ketika mengucapkan dod itu memanjang mulai dari ujungnya pinggir ini loh. Lidah sampai maju ke penghabisan lidah. Ulangi yuk. Dadidu bau. Dadidu bau. Gak sampai dadidu bau. Dadidu bau. Sampai itu. Apalagi walap dolin. Jangan begitu. Walap dolin. Iya gue. Di mana itu makrotnya sama sifatnya itu? Bingung kita. Mudah aja. Walau dolin. Dadidu bau. Dadidu bau. Bukan do-di-du bau. Bukan begitu. Apalagi do-di-du bau. Apalagi itu. Walad dolin. Jangan begitu. Bisa ya, latihan. Baik. Selesai sudah untuk fasal tentang sifatul hurufi. Fasal makharijul huruf dan sifat huruf sudah selesai. Baik, semoga ilmu kita membawa dampak kebermanfaatan dan keberkahan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.